Selamat pagi, Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, patut kita bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan karena kita hari ini masih diberi kesehatan, kita masih bisa hadir untuk kita bersama-sama memuji Tuhan di pagi yang indah ini. Minggu ini adalah Minggu Pentakosta ke-17 dengan tema Kehendak Allah berani menghadapi ajaran yang sehat. Dan pagi ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Arthur Elliot Patinama, yaitu Gembala Sidang dari GKO Keroncong Permai. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita teduhkan hati dan pikiran kita dan roh kita kepada Allah. Kita bersaat teduh sejenak, saat teduh dimulai.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan dan kita bernyanyi dari Kidung Kesan 31, Kami Puji dengan Riang. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Pada hari ini nats pembimbing terambil dari 2 Yohanes 1 ayat 8 berbunyi sebagai berikut. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pengakuan dosa, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Pengakuan dosa, sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat,
Maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Jemaat dipersilakan untuk mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemenafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat saya persilakan berdiri. Berita hidup baru dari Yoel 2. Ayat 12 sampai 13 demikian firman-Nya. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis dan meratap. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 13 sampai 15 sebagai berikut. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membacakan kitab suci, membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang.
kita sampai dalam pelayanan firman Allah. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Keesahan 597 bait pertama dan bait kedua. Tuhan Yesus pemilik hidup kami bersyukur Tuhan membawa kami kembali dalam rumah Tuhan. Setelah sepanjang minggu yang kami jalani, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari yang kami jalani. Dan ketika kami akan memasuki minggu kerja yang baru, kami memerlukan Tuhan untuk hadir dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan untuk itu Tuhan, kami mempersiapkan hati dan diri kami dalam menyambut kebenaran sabda-Mu. Karena itu biarlah kuasa Allah bekerja di dalam hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti, memahami, dan terlebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Tuhan menyertai kamu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita pada hari Minggu ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 15. Bagi jemaat yang sudah dapat dipersilakan untuk berdiri. 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 15. Saya akan membacakan bagi kita semua. 2 Timotius 2 ayat mulai dari ayat 8 sampai 15, demikian firman-Nya. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sadar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Ingatkan dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang secara tepat menjelaskan perkataan kebenaran itu. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Ia pun berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, sekali lagi supaya kita semangat, walaupun Indonesia kalah kita tetap semangat. Shalom. Iya, mantap. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah berani menghadapi ajaran yang sesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu prinsip utama dalam pengajaran Paulus adalah ajaran yang sehat atau sound doctrine. Saudara, sound doctrine atau ajaran yang sehat ini sangat banyak sekali Paulus kemukakan, bukan hanya kepada siapapun, tapi paling banyak dia kemukakan kepada Timotius. Baik dalam surat 1 Timotius maupun juga dalam surat yang kedua Timotius. Ajaran yang sehat. Sehat imannya, sehat juga pengajarannya. Karena itu bahwa gereja harus dijalankan dan dikelola dengan pengajaran yang sehat. Tujuannya adalah untuk kita melawan dan juga mempertahankan dari ajaran yang sesat. Karena itu tema kita adalah kehendak Allah, berani menghadapi ajaran yang sesat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya coba membuka buku. Sebetulnya ajaran sesat apa yang sedang terjadi pada jemaat Timotius, jemaat Efesus. Jemaat di mana Timotius melayani itu adalah jemaat Efesus. Paling tidak dalam buku itu mencatatkan ada banyak pengajaran sesat, tapi paling tidak ada 2 pengajaran sesat yang sangat terkenal di jemaat Efesus, dan ini sangat berbahaya sekali. Yang pertama adalah dongeng cerita tentang Dewi Diana atau Dewi Artemis. Ini cerita-cerita dongeng tapi sangat mempengaruhi kehidupan jemaat. Tetapi yang paling berbahaya adalah salah satu pengajaran sesat di jemaat Efesus saat itu adalah tentang ilmu angelogi. Angelogi itu adalah kepercayaan tentang malaikat-malaikat. Malaikat dipandang sebagai perantara manusia untuk menyampaikan pesannya kepada Allah. Jadi semua doa-doa manusia itu tidak sampai kepada Tuhan langsung, tapi sampai kepada malaikat dulu, baru malaikat menyampaikan sebagai juru bicara, juru syafaat manusia. Karena itu jemaat Efesus itu banyak yang memiliki daftar-daftar malaikat. Nah, pengajaran-pengajaran ini sangat mengganggu kehidupan iman dari jemaat Efesus. Efesus itu pada saat itu merupakan kota perdagangan yang sangat maju, ada banyak orang yang hadir berlalu lalang di kota Efesus, sehingga tidak heran ada begitu banyak aliran kepercayaan, salah satunya tadi terkait Dewi Artemis dan juga kepercayaan tentang malaikat-malaikat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran-pengajaran sesat yang hadir di jemaat Efesus ini
Tujuannya adalah cuma satu, menjauhkan manusia dari Tuhan. Kalau ada pengajaran yang menjauhkan kita dari Tuhan, maka sudah pasti Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Hasilnya, saudara, dari pengajaran-pengajaran sesat itu kalau kita baca dalam pembacaan kita, hasilnya adalah persoalan, kekacauan belaka, dan bukan hidup yang layak di hadapan Allah sebagai seorang yang percaya. Nah, itulah tantangan yang hadir dalam jemaat Efesus. Jemaat di mana Timotius melayani. Tapi kalau saya tarik dalam konteks kehidupan kita masa kini, apa tantangan kita terhadap pengajaran-pengajaran sesat yang seringkali hadir di gereja? Apa yang kita hadapi dalam abad modern ini? Ada kepercayaan-kepercayaan yang berbahaya, dangerous belief, kepercayaan-kepercayaan yang sangat ekstrim, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Misalnya yang pertama saya melihat, ada orang yang sangat getol sekali mengajarkan tentang cerita akhir zaman. Orang ini sangat menekankan tentang peristiwa akhir zaman, lalu dia mengabaikan kehidupan sehari-hari. Karena itu muncul kelompok-kelompok yang mengajak untuk bunuh diri massal, supaya mempercepat berjumpa dengan Tuhan. Jadi mati sama-sama supaya cepat berjumpa dengan Tuhan. Itu orang yang selalu mengajarkan tentang cerita akhir zaman. Tetapi bukan saja tantangan kita itu, ada juga orang yang sangat getol dengan kesembuhan ilahi. Ya, terus-menerus menekankan tentang kesembuhan ilahi, mereka menolak kesembuhan secara medis. Padahal tidak bisa. Karena suatu saat kita akan membutuhkan pengobatan medis. Kenapa kita tidak meyakini bahwa semua temuan obat-obatan itu karya Tuhan bekerja bagi para ahli, para dokter? Tapi ada beberapa kelompok orang yang sangat menekankan tentang kesembuhan ilahi. Tapi bukan itu saja Bapak Ibu Saudara, ada juga kelompok orang yang sangat menekankan tentang mujizat, mujizat, dan mujizat. Mujizat terus menerus. Bahkan secara ekstrim, ada orang yang mempraktekannya, dia pegang ular berbisa, karena firman Tuhan sudah berkata, ular berbisa ini tidak akan membunuh saya. Nah, dia pandang itu sebagai mujizat. Dia praktekan ular berbisa itu, mungkin 1-2 kali dia selamat. Tapi akhirnya mati juga, karena dipatok ular berbisa. Itu orang yang terlalu ekstrim dengan mujizat, mujizat, dan mujizat. Tapi ada juga kelompok yang sangat menekankan tentang teologi kemakmuran atau teologi kesuksesan. Mereka lupa akan panggilan hidup orang beriman yang harus membayar harga. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa hidup orang Kristen itu akan senang terus, tidak ada. Tidak ada hidup yang senang terus, tidak ada juga hidup yang susah-susah terus. Ketika tokoh yang mencetuskan tentang teologi kemakmuran ini dia tertangkap polisi akibat korupsi, dunia mencibir kekristenan. Nah saudara, saya ingin menyampaikan bahwa itulah akibatnya kalau kita terlalu ekstrim, hasilnya adalah kesesatan. Ya. Ajaran yang tidak sehat, lama-kelamaan dia akan menjadi ekstrim dan juga tidak sehat. Dia menjadi ekstrim dan menjadi sesat. Karena itu Paulus sangat menekankan dalam surat kepada Timotius itu perihal tentang ajaran yang sehat, sound doctrine. Karena itu penting bagi kita, bagi gereja untuk selalu memohon pimpinan Roh Kudus. Gereja yang sejati adalah gereja yang memperjuangkan, mempertahankan, melawan dan juga mewarisi ajaran-ajaran dari para rasul, para murid-murid.
Ketika gereja coba membuka pintu terhadap pengajaran sesat, maka ini akan sangat berbahaya dalam kehidupan bergereja. Karena itu gereja perlu mengevaluasi, perlu mengoreksi, perlu untuk terus kita belajar dan belajar, bercermin dan bercermin. Apakah kehadiran gereja sudah memberi dampak yang positif bagi kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya gereja tetap menerapkan ajaran sehat yang Tuhan inginkan? Paling tidak saya mencatat ada 3 hal di sini supaya gereja menerapkan ajaran yang sehat. Pertama, bahwa harus ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Keseimbangan antara jasmani dan rohani. Tubuh kita ini utuh, baik jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Dia harus seimbang, tidak bisa kita memperhatikan yang sebelah saja. Tetapi harus ada keseimbangan di situ. Gereja memang mengurusi perkara-perkara rohani, tetapi gereja juga harus memperhatikan penampilan rohaninya juga. Gereja melakukan perkara rohani, tetapi gereja juga harus berani menampilkan penampilan jasmani yang baik. Kalau gereja hanya terlalu menekankan urusan rohani, maka kita akan menciptakan manusia-manusia yang sombong, egois, sok rohani, sombong rohani. Lalu akhirnya dengan cepat menghakimi orang lain. Tapi di sisi lain gereja terpanggil juga untuk melihat penampilan jasmaninya. Sebab gereja tidak hanya hadir untuk dirinya sendiri. Gereja milik Allah, tetapi gereja juga bagian dari masyarakat. Gereja harus menata dirinya agar kehadirannya bisa menjadi berkat. Saudara, gereja itu orangnya, bukan gedungnya. Orangnya penting, isinya penting, tetapi ingat penampilan jasmaninya juga penting. Kalau gereja kita kotor, pengap, penuh debu, gelap, lalu ada orang baru masuk gereja, kemudian dia bersin-bersin, karena gerejanya pengap, debu, kotor, lalu kemudian di minggu yang akan datang dia ambil keputusan untuk tidak mau hadir lagi ibadah. Yang salah siapa? Apakah salah alerginya? Yang salah kita, karena kita tidak mengelola gereja dengan baik. Karena itu saudara, perlu ada keseimbangan antara jasmani dan juga rohani. Tetapi hal kedua, bagaimana gereja menerapkan ajaran sehat yang Tuhan kehendaki, harus ada keseimbangan antara kata dan tindakan. Tindakan kita memberikan sebuah kesaksian yang amat indah terhadap iman kita. Tetapi tindakan kita juga bisa memberi kesaksian yang sangat buruk terhadap iman kita. Saudara, banyak orang Kristen sangat pandai dalam berbicara, tetapi ketika diuji dengan tindakan, belum tentu. Ada 10 orang, dia pandai dalam berkata-kata, tetapi begitu diuji dalam sikap, perbuatan, jumlahnya kira-kira tetap atau berkurang. Jumlahnya kira-kira bertambah, berkurang atau tetap? Berkurang. Karena itu Alkitab mau bilang buat kita semua bahwa jangan bergaya dengan kata-kata. Banyak orang pandai berkata-kata tetapi mewujudkannya dalam tindakan sulit. Karena itu Alkitab mau menekankan bagi kita agar gereja tetap menampilkan ajaran yang sehat, itu adalah keseimbangan antara kata dan tindakan. Tetapi hal ketiga Bapak Ibu Saudara, agar gereja tetap menerapkan ajaran yang sehat, bagaimana kita menampilkan adanya keseimbangan antara kasih dan disiplin. Gereja memang melakukan pelayanan kasih kepada semua orang. Tapi kalau tanpa disiplin sebagai pagarnya,
maka akan ada banyak orang dia memanfaatkan kasih itu. Gereja dia merangkul semua orang untuk ibadah, tetapi gereja juga harus berani menegur orang yang salah. Gereja dia memang mengembalakan, tetapi gereja juga mengarahkan umat. Gereja membuka pintu lebar-lebar terhadap pertobatan setiap orang. Tapi gereja menutup pintunya rapat-rapat terhadap ajaran sesat yang masuk dalam gereja. Saudara, saya pernah dengar salah satu pengkhotbah, Pak Stephen Tong itu, dia katakan bahwa dia sangat benci sekali terhadap kelompok-kelompok yang selalu mengkampanyekan akan ketidakpercayaan Yesus sebagai Tuhan. Saudara, itu kelompok sesat. Nah, kita berharap sekali bahwa kelompok-kelompok yang sesat itu, ajaran sesat dia tidak boleh masuk dalam GKO. Orang-orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan tidak boleh masuk dalam GKO. Karena itu saudara, saya melihat penting bagi kita paling tidak selaku anak-anak Tuhan ada dua hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi dan juga melawan ajaran sesat. Yang pertama, saya melihat bahwa penting bagi kita untuk teguh di dalam firman-Nya. Tantangan orang Kristen sekarang adalah bukan hanya sekedar tahu tentang firman, tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita hidup di dalam firman-Nya. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi juga berani menyatakan kebenaran kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada jemaat, dia cerita kepada saya, Pak Pendeta, ini ada buku satu sangat menyesatkan sekali. Jadi dalam buku itu dikatakan, Pak Pendeta, ternyata Yesus itu dia tidak mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib itu adalah Yudas. Pak Pendeta, ini penyesatan besar, dia bilang. Ternyata Yesus itu tidak mati, tapi yang mati itu adalah Yudas. Dia digantikan secara ajaib. Yesus pergi kemana begitu? Lalu kemudian Yesus menikah dengan perempuan-perempuan dari Perancis. Lalu saya tersenyum mendengar cerita itu. Terus saya katakan buat Bapak itu, Bapak ingin menyelesaikan persoalan ini? Iya Pak Pendeta. Tapi harus kita tahu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mampu menarik peredaran buku-buku yang sudah beredar itu. Kita tidak mungkin menghapus memori orang-orang yang telah membaca tulisan itu. Kita tidak mampu. Tetapi saya mau bilang hari ini saudara, buat Bapak Ibu semua, hari ini, di pagi hari ini, perjumpaan pribadi saya dengan Yesus itu tidak bisa dipatahkan dengan buku yang kecil itu. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan itu terlalu mahal dibandingkan buku yang kecil itu. Saudara, silakan saudara mau berargumen tentang Yesus, kita baca di medsos, di mana saudara bebas berargumen apapun tentang Yesus. Saudara, saya bilang buat Bapak itu silakan kasih tahu, cetak buku itu banyak-banyak. Silakan saudara mau kasih buku itu kepada siapapun. Tapi perjumpaan saya dengan Yesus itu tidak pernah terpatahkan dengan buku yang kecil itu. Semua orang bebas berargumentasi tentang Yesus. Tapi saya akan tetap percaya Yesus sampai dia datang yang kedua kali. Saudara, ini pilihan hidup. Karena itu Alkitab mau bilang buat kita semua, kita harus teguh di dalam firman-Nya. Supaya kita juga kuat dalam melawan dan menghadapi ajaran-ajaran sesat. Kalau Yesus ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tapi hal kedua saudara, dalam menghadapi ajaran sesat, hal kedua dia menjadi sangat penting bagi kita semua orang-orang Kristen. Saya mengajak kita semua untuk hidup di dalam ketaatan dan kerendahan hati.
Ketaatan dan kerendahan hati adalah sebuah kesaksian hidup dalam kita menolak ajaran sesat. Tetapi ketaatan itu bukan berarti kita memisahkan diri dari dunia. Tidak. Beberapa orang memandang ketaatan itu, dia memisahkan relasinya dengan manusia, dia menganggap relasi dengan Tuhan terlalu penting, lalu dia mengabaikan relasinya dengan manusia. Karena dipikirnya manusia tidak penting. Padahal yang Tuhan inginkan adalah hidup dalam ketaatan dan juga kerendahan hati. Tetapi seringkali ketaatan itu didefinisikan sebagai sebuah relasi yang baik dengan Tuhan, lalu dia mengabaikan relasi dengan semua orang. Contohnya sederhana Bapak Ibu Saudara semua. Ada orang yang dia sangat rajin ibadah. Semua ibadah dia ikut. Mulai dari hari Senin dia ikut ibadah. Hari Selasa, Rabu, Kamis, sampai hari Minggu dia rajin ibadah. Ibadah rumah tangga dia hadir. Ibadah PW dia hadir. Pelpri juga hadir. Remaja, pemuda, sekolah minggu juga dia mungkin hadir. Dia punya jam-jam doa. Di rumah dia atur jam doanya baik-baik. Kadang-kadang dia juga suka bilang darah Yesus berkuasa, Tuhan Yesus tolong. Tapi dia bikin ribut dengan semua orang. Dengan tetangga ribut, dengan saudara ribut, di gereja juga bikin ribut. Di sini ada yang begitu. Ya puji Tuhan di sini semua kita aman-aman ya, kita tulus-tulus saja. Saudara lihat itu ya, itu kalau orang dia mengabaikan relasinya dengan manusia, yang terjadi itu kita akan ribut terus. Dia membangun solidaritasnya dengan Tuhan Yesus, tapi dia mengabaikan solidaritasnya dengan sesama manusia. Akhirnya yang ada adalah ribut terus. Kalau Bapak Ibu pernah dengar orang bicara bahwa kalian gereja, tapi kelakuan sama seperti iblis. Pernah dengar ada orang ngomong begitu? Ya, karena dia memutuskan relasinya dengan manusia. Dia membangun solidaritasnya dengan Tuhan sampai dia lupa membangun solidaritasnya dengan sesama manusia. Karena itu dia masalah di mana-mana. Yang Tuhan mau adalah dalam melawan dan menghadapi ajaran sesat ini hidup dalam ketaatan dan juga hidup dalam kerendahan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya hanya mau bilang, dengar baik-baik bahwa makin dekat seseorang dengan Tuhan, maka makin dekat dia dengan semua orang yang di sekitarnya. Itu teorinya. Makin dekat kita dengan Tuhan, makin dekat kita dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Makin dekat suami dengan Tuhan, maka makin dekat dia dengan istri dan anak-anaknya. Kalau ada orang bilang bahwa dia sangat dekat dengan Tuhan, tapi lalu dia menjauhi orang-orang di sekitarnya, itu omong kosong itu. Itu bukan Roh Kudus, tetapi itu roh jahat itu. Karena dia memutuskan relasinya dengan manusia. Saudara, mengapa ini menjadi penting bagi saya dan kita semua? Bahwa Tuhan ingin agar kehadiran kita itu dapat berdampak baik, berdampak positif. Apalagi kita hadir dalam ibadah minggu. Pertanyaannya, dampak apa yang sudah kita berikan? Dampak apa yang sudah saudara berikan bagi orang-orang di sekitar? Sudahkah kita hadir memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita? Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ada hubungan antara hari Minggu dengan hari Senin. Ya. Supaya ada hubungan antara hari Minggu dengan hari Senin. Banyak orang itu dia memutuskan hubungan antara hari Minggu dengan hari Senin. Hari Minggu kita terlihat begitu rohani sekali. Dia terlihat begitu suci sekali. Ada banyak di gereja, di hari Minggu orang menangis. Dia mendengar khotbah, dia menyanyi, dia menangis. Ada juga yang guling-guling dalam gereja, ada. Tapi hari Senin dia gila lagi. Dia kambuh lagi. Bahkan dari hari Senin sampai hari Sabtu dia gila lagi itu.
nanti Sabtu malam baru menuju kepada kesembuhan. Sabtu malam menuju kesembuhan, hari Minggu dia sembuh, hari Senin dia gila lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu saya mengajak bahwa kalau kita mau menilai seseorang, lihat dulu dari buahnya. Dari buahnya orang akan tahu siapa pohonnya. Dari sikap dan perkataan kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka dia akan menghasilkan orang-orang yang hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati. Supaya orang di luar sana, mereka akan berkata bahwa, oh iya, ternyata Roh Kudus yang ada di dalam orang Kristen itu, dia bukan saja membuat kita mantap di gereja, tapi juga mantap di luar gereja. Bukan saja mantap di dalam gereja, tetapi juga mantap di luar gereja. Ini tantangan kita. Saudara, saya berharap dalam dunia yang penuh dengan perkembangan dan kemajuan, dunia yang begitu cepat sekali penuh dengan segala perubahannya, tetapi iman kita tidak boleh berubah. Kalau iman kita ikut berubah, maka kita akan kalang kabut menghadapi perubahan itu. Dunia silakan berubah dengan segala perkembangannya, tetapi iman kepada Yesus Kristus, dia tidak boleh berubah. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong kita agar tetap menampilkan kehidupan yang baik, menjadikan gereja yang sehat, dan semua berlomba-lomba, semua bergandengan tangan untuk menghadirkan gereja yang sehat, jemaat yang harmoni, dan semua satu hati bergandengan tangan untuk menciptakan gereja yang sehat. Sehingga lewat kehadiran kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan kita bernyanyi bait yang ketiga dan keempat, Batu Penjuru Gereja. Dan paham yang sesat, jemaat dirasakan tekanan yang berat. Kam Kudus menyerukan, berapa lamakah akhirnya malam duka diganti terang cerah. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dari Tuhan, naik Tuhan kerajaan maut, dan akan bangkit pula dari antara mati, naik ke
surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang dan orang yang sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang untuk menghakimi orang hidup dan yang hidup dan yang mati. Aku Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan yang dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita memberi persembahan kita, mari kita berdoa untuk persembahan syukur jemaat yang kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini dan juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara, hendaklah kita bersukacita, bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, seperti ada tertulis dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8 demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur pada nama-Mu sebab Engkau baik ya Tuhan. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari PKJ 145.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita untuk membawa pergumulan kita, syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pemilik hidup kami, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini bergema bagi kami. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami dipanggil bukan saja untuk tahu tentang kebenaran, tetapi Tuhan ingin agar kami juga tampil menyatakan kebenaran Allah dengan kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kuasa Allah bekerja di dalam diri kami semua. Biarlah kami hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Gereja Tuhan membuka pintu lebar-lebar bagi pertobatan semua orang. Tapi gereja ini menutup pintunya rapat-rapat terhadap setiap ajaran sesat yang masuk di gereja. Karena itu Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menolong kami semua dalam melawan dan menghadapi setiap ajaran sesat yang berusaha masuk di dalam gereja. Kami terpanggil untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah, tetapi kami juga terpanggil untuk menyatakan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga lewat kehadiran kami dapat memberikan arti dan dampak positif bagi lingkungan di mana kami berada. Tuhan berkati kami semua. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kepala yang tertunduk, bagi semua jemaat yang hadir dalam ibadah minggu saat hari ini. Tuhan memberkati setiap keluarga dengan segala pergumulan hidup yang ada. Tuhan, mereka membawa pergumulan hidup mereka. Mereka membawa apapun persoalan masalah hidup mereka kepada Tuhan. Mari biarlah tangan Tuhan dari sorga memberkati. Bagi keluarga-keluarga yang bergumul akan kebutuhan hidup, biaya studi anak-anak, Tuhan Yesus menolong. Kiranya berkat Allah hadir tercurah bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Bagi mereka yang setia beribadah kepada Tuhan, hidupnya dipelihara, hidupnya dijaga, dan hidupnya dicukupkan oleh Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan bagi keluarga Bapak Pendeta Bernard H. Sirait, keluarga Saudari Rositan Elizabeth Situmorang, keluarga Bapak Budianto, keluarga Bapak Dafner Siahaan, keluarga Ibu Nesi Sitanggang, juga keluarga Bapak Erik Latuperisa, keluarga Bapak Profesor Dr. Heri Trauman Simanjuntak, keluarga Bapak Sedov P. Hutapea, dan juga keluarga Ibu Penatua Carita Pinta Polina Panjaitan, dan keluarga Bapak Sanyoto. Nama-nama yang hamba bacakan ini Tuhan, keluarga demi keluarga, biarlah kuasa Allah memberkati hidup mereka. Biarlah kedamaian, keharmonisan, dan berkat-berkat Allah senantiasa hadir dalam hidup mereka. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup keluarga demi keluarga. Hamba berdoa juga Tuhan untuk Gembala Sidang, Ibu Pendeta Iren beserta keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik baginya. Untuk ia terus melayani Tuhan di sepanjang hidupnya. Tuhan berkati suami dan anaknya. Hamba berdoa juga untuk para majelis gereja, rekan-rekan penatua, mereka-mereka yang bertanggung jawab dalam tugas pelayanan. Tuhan memberkati. Adalah sebuah kegembiraan yang tak pernah tergambarkan dalam hidup kami ketika Tuhan mempercayakan tugas pelayanan ini kepada kami. Karena itu Tuhan memberkati para rekan-rekan penatua dalam tugas tanggung jawab. Mereka yang memberikan, mempersembahkan waktu mereka untuk Tuhan. Tuhan memberkati hidupnya. Tuhan memberkati rumah tangganya. Hidupnya dipelihara dan dicukupkan oleh Tuhan. Hamba berdoa juga untuk para pekerja gereja beserta keluarga.
para pengurus komisi beserta keluarga, bahkan juga pengasuh sekolah minggu, pengajar remaja taruna, pemandu, pemusik, dan tim multimedia, semua yang melayani di dalam gereja ini, Tuhan berkati mereka semua. Jeripaya mereka dalam melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan melihat dan memperhitungkan semuanya itu. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan dan memberikan pekerjaan yang terbaik. Bagi para pemuda, pemudi gereja yang sedang bergumul akan pasangan hidup, Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik bagi hidup mereka. Juga hamba berdoa bagi keluarga yang merindukan kehadiran seorang anak, Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa hidup kami berada di tangan Tuhan yang maha baik, maha bijaksana, dan juga maha pengasih, yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Karena itu Tuhan memberkati setiap keluarga yang bergumul akan kehadiran anak, bahkan juga setiap ibu-ibu yang sedang hamil mengandung, Tuhan memberkati hidupnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk para anak-anak Tuhan yang semakin menjauh dari Tuhan. Tuhan menolong mereka. Mari Tuhan, jika Tuhan berkenan, Tuhan memanggil mereka pulang untuk kembali bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa juga untuk pos pelayanan kami, pos pelayanan Dalung di Bali. Kami berdoa biarlah jemaat di pos pelayanan Dalung semakin bertumbuh, semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan kami menyerahkan Bapak Pendeta Suwito yang melayani di sana bersama para majelis dan semua jemaat. Tuhan memberkati. Biarlah pos pelayanan di Dalung terus bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Sinode GKO, Tuhan memberkati dalam semua program kerja, bahkan juga dalam mempersiapkan sidang MLS, Tuhan Yesus menolong. Kami berdoa juga Tuhan untuk kunjungan tugas pelayanan Gembala Sidang ke GKO Agape Sorong, Papua pada tanggal 24 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2025. Tuhan memberkati tugas pelayanan Gembala Sidang yang akan ke GKO Agape Sorong, Papua. Tuhan menyertai semua perjalanan pelayanan ini. Hamba percaya bahwa perjalanan pelayanan ini adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menuntun, menjaga, dan memelihara. Sehingga kehadiran Ibu Pendeta dapat menjadi berkat bagi jemaat GKO Agape Sorong di Papua. Hamba berdoa juga Tuhan bagi jemaat yang sakit dan dalam pemulihan. Ibu Lemima Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, Saudara Gustaf Anmama, Bapak Sedo Futapea, Bapak Ronald Sahat Parlindungan Lumban Tobing, Bapak Dedi Nomleni, dan Ibu Tukiar. Nama-nama jemaat yang hamba bacakan, mereka yang sakit, biarlah tangan Tuhan dari sorga menjamah, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Buat mereka untuk tetap berharap, mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menolong setiap jemaat yang sakit dan memberikan kesehatan serta kesembuhan bagi mereka yang sakit. Bahkan hamba berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Saudari Graciela Adelina Supit, Vista Christine Regina Sitompul, Ibu Dian Anggraeni, Carlote Ebi Tarlim Samara, Ibu Penatua Yolanda Ellen Mauren Sumolang, Ibu Octavia Naomi Iriani Sirait, Saudara Excel Gregory Maruanaya, Ibu Ripka Liana Filipus Malau, Saudara Aryo Yoga Pradipto,
Saudara Adonai Immanuel Haurisa, Ibu Feli, David C. Berti, dan juga Joy Seron Seraphina Sihombing. Mereka yang berulang tahun, mari ya Tuhan, Tuhan memberkati hidup mereka. Hidup mereka adalah sebuah kisah nyata tentang kebaikan Allah yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berkesudahan menyertai dan memberkati hidup mereka. Mari Tuhan memberikan kesehatan, memberikan panjang umur bagi mereka, untuk mereka tetap melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dalam anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Dalam langkah juang hari-hari selanjutnya, hamba percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka yang berulang tahun. Hamba berdoa juga Tuhan untuk suku yang terabaikan, Aneuk, Jame, Roh Kudus kiranya menginsafkan mereka akan dosa dan menyatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai satu-satunya kebenaran. Tuhan memberkati setiap suku yang terabaikan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, tempat di mana kami tinggal dan hidup. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat negara. Kami berharap selalu ada kedamaian, keharmonisan dalam bumi Pancasila ini. Terima kasih pada akhirnya Tuhan, kami membawa hidup kami, bahkan ketika kami akan memasuki minggu kerja yang baru, perjalanan hidup kami adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya bahwa selalu ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang senantiasa menjaga, menyertai dan memelihara hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kami letakkan seluruh hidup kami, keluarga kami dan gereja ini dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus dari kekal hingga kekal. Dan peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempersilahkan kita semua untuk berdiri. Sebagai nyanyian pengutusan, mari kita bernyanyi dari Kidung Keesan 358, bait pertama dan kedua. Tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Penyokong orang tua dan orang yang lemah, pemimpin orang muda dan sukacitanya, senjata perjuangan di perang penggodaan, dan mata penghentian di jam kematian. Jemaat kekasih Kristus,
Firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Untuk itu kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali saat teduh. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.